kepada teman-teman. Jadi kalau kita ditanya apa yang harus kita kuatkan atau apa yang harus kita lakukan agar jiwa itu atau hati atau iman itu kuat, atau mungkin ya kuat lah ya, seperti itu, maka ya salah satunya adalah dengan cara mengurangi makan. Salah satu mengurangi makan. Dan Ramadan ya, atau mungkin iman seseorang itu memang lemahnya karena dua hal ya. Yang pertama karena syubhat, yang kedua karena syahwat ya. Dan salah satu yang buat kita itu lemah itu adalah syahwat dalam urusan makanan kayak begini ya. Contoh mungkin kurma ya, kurma ini kan sehat ya, tapi kalau kita makan kurma berlebihan pasti jadi penyakit ya. Atau mungkin jeruk ya, jeruk ini kalau kita kata jeruk ini sehat, tapi kalau kita makan jeruk berlebihan sakit juga, kita perutnya sakit, diare, seperti itu ya. Maka iman itu dikuatkan dengan cara apa? Mengurangi makan ya. Jadi makan tuh sedikit saja ya. Raga itu dikuatkan dengan cara menguatkan iman. Jadi dia imannya dikuatkan dengan cara mengurangi makan, maka raganya akan kuat. Loh, berarti kita itu dong nggak mengikuti pola makan 3 kali sehari. Ini menarik. Jadi ternyata makan 3 kali sehari itu yang mempopulerkan adalah namanya Abu Nafi. Ya, saya baru tahu juga itu kemarin waktu diskusi dengan seorang ustaz. Jadi itu dia itu ada pada era keemasan Islam, dan dialah juga salah satunya yang mensupport runtuhnya kekhilafan Islam ya, kabarnya begitu ya. Jadi ini jadi nggak ada ceritanya makan tuh 3 kali sehari. Makan tuh ya kalau perlu makan gitu, kalau nggak perlu ya nggak usah makan. Kalau lapar ya makan, kalau nggak lapar nggak usah makan ya. Untuk apa makan? Orang masih ada power, karena kan kebutuhan energi itu justru malah kita dapatkan atau mungkin kita rasakan saat ada sensasi rasa lapar. Jadi lapar dan haus itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada lapar kita makan, kalau haus ya minum lah ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Jadi dengan memahami atau menyadari atau mengerti ini semua, maka subhanallah teman-teman sekalian, kita bisa lebih hati-hati lah makan ya. Karena memang lagi disampaikan raga yang kuat itu dimulai dari iman yang kuat. Iman yang kuat itu ya pasti terlindung dari hal-hal yang berlebihan. Mungkin ya ada syubhatnya, ada syahwatnya, apa segala macam ya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai mengerti ini semua, maka sebenarnya cara-cara sehat dalam Islam itu gampang. Dan itu yang tadi kan kita ceritakan ada asam amino. Kemudian juga kita mengenal ada namanya makanan-makanan probiotik ya, atau minuman probiotik yang difermentasi ya. Banyak di luar saat ini yang kita mungkin teman-teman bisa dapatkan. Itu juga termasuk salah satu cara untuk menguatkan pencernaan ya. Jadi pencernaan kita ini memang salah satu bukti atau kunci utamanya untuk sehat adalah dengan mengasup pencernaan tadi atau usus kita tadi dengan makanan minuman yang mengandung probiotik ya. Itu sebabnya ini mungkin tadabbur saya aja lah ya. Di surga itu kan salah satu mata air ya, atau sungai itu adalah sungai atau mata air dari khamar, tapi tidak memabukkan ya. Khamar atau khamar itu salah satu produk fermentasi ya, salah satu produk fermentasi. Jadi sekarang kalau kita mau ngasih power ke badan kita ini ya, sebenarnya salah satunya adalah dengan cara apa yang di surga. Saya mencoba mencontoh lah gitu ya, mencoba mencontoh apa yang di surga. Dan Indonesia, saya kira mungkin teman-teman tahu juga, dan di berbagai belahan dunia itu banyak sekali produk-produk fermentasi. Banyak sekali produk fermentasi ya. Ada tape, ada tempe ya, ada mungkin kalau di Korea ada kimchi ya, seperti itu. Atau mungkin produk-produk fermentasi yang lain yang sebenarnya bisa dibuat dengan sangat mudah. Itu salah satu cara menguatkan badan kita. Jadi teman-teman selama Ramadan ini saran saya sih coba konsumsi itu ya. Mungkin kita mengurangi makan yang tidak terlalu penting, nggak usah dimakan. Kita mulai mengkonsumsi probiotik ya, makanan-makanan fermentasi ya, mungkin kayak tape atau tempe. Tidak usah berlebih-lebihan juga ya, secukupnya saja. Atau bikin sendiri juga bisa ya. Atau mengkonsumsi cairan-cairan probiotik, salah satu cara untuk menguatkan badan kita ya. Dan mereka itu teman-teman sekalian memang membutuhkan makanan. Jadi makanannya probiotik tersebut adalah prebiotik. Jadi kayak gini kan, ini kurma ini kan prebiotik. Kemudian ya sayuran, buah-buahan tuh probiotik
ya. Jadi ketika probiotik dikasih makan prebiotik, maka subhanallah tubuh kita akan sangat powerful, tubuh kita akan sangat kuat ya. Tambah lagi dengan ya madu juga termasuk prebiotik juga ya. Sebagian mengatakan juga probiotik atau fermented juga, tapi saya lebih cenderung mengatakan tuh prebiotik gitu kan. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini tergambar kira-kira mau makan apa ya, khususnya untuk menjaga diri kita agar sehat dan berlelahlah dalam mengejar Allah, itu pesannya ya. Berlelah, letihlah dalam mengejar Allah, karena letihnya seseorang yang mengejar Allah itulah kekuatannya, itulah kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan imannya, kekuatan jiwanya, kekuatan ruhnya. Jadi kalau sudah jiwanya kuat, imannya kuat, pikirannya kuat, hatinya kuat, maka raganya pun akan kuat insya Allah. Seperti itu. Saya kira mungkin cukup, sudah hampir jam 1 ya. Ada 8 menit menjelang selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Zaidul Akbar, Barakallahu Fik, ini mohon pencerahannya. Untuk seseorang yang memiliki penyakit emah, ada emah biasa, ada emah sedang, ada emah kronis. Katanya kalau emah biasa sedang itu dengan saum insya Allah sembuh. Tapi kalau yang sudah kronis, apalagi kata dokter harus disarankan setiap 2 jam sekali harus diisi dengan yang lembut-lembut. Nah, bagaimana cara mensiasatinya di Ramadan ini untuk seseorang itu seperti bagaimana kiat-kiatnya supaya tetap kuat dan bugar, segar, apa yang harus dikonsumsi dan seterusnya. Jazakallah. Assalamualaikum. Ya, baik. Bismillah. Jadi begini ya. Ada banyak hal yang ada saat ini tuh yang saya pribadi itu apa ya, kurang sepakat lah ya, kurang sepakat. Contoh mungkin konsep bahwa orang sakit mah itu misalkan harus makan teratur, harus makan apa. Iya, katakanlah itu benar, tapi doktrin-doktrin yang kita munculkan atau mungkin seseorang munculkan pada diri seseorang yang kena penyakit apapun bentuknya itu, ya kita harus waspada juga. Di situ ada kecemasan, di situ ada kecemasan itu ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan peningkatan asam lambung ya, peningkatan asam lambung. Jadi kalau orang yang katakanlah tadi saya pembagian tadi saya nggak tahu juga, katakanlah mah ringan, sedang, berat gitu kan, seperti itu tuh dengan disampaikan ya bahwa kalau mah berat terus makan 2 jam 3 jam sekali, seperti itu tuh kan semacam doktrin. Jadi akhirnya orang tersugesti bahwa bahwa yang namanya sakit mah itu harus makan sekian jam sekali. Nah, oke, katakanlah itu benar. Saya mungkin tidak tahu juga dasarnya apa. Tapi maksud saya begini. Coba teman-teman atau mungkin kita yang berpikir dengan keikhlasan, keridoan, penghambaan kepada Allah ketika dapat penyakit. Maksudnya gini. Coba minta sama Allah, ya Allah, tubuhku ini adalah ciptaanmu dan syariat puasa yang kau perintahkan ini adalah bentuk kasih sayangmu untuk menyehatkan kami, dan kami lakukan bukan untuk sehat tapi karena ketaatan kami kepadamu. Maka aku mohon ya Allah, tenangkan hatiku, pikiranku, jiwaku, lambungku, asam lambung, semua agar aku bisa berpuasa dan jadikan puasa yang kulakukan ini menjadi sarana tubuhku untuk bisa sehat kembali. Kan jadi orang tenang gitu loh. Tenang dan akhirnya coba dulu pagi-pagi mungkin makan yang cukup katakanlah sahur gitu kan, jangan terlalu kosong juga perutnya, tidak seperti orang kebanyakan lah gitu ya. Cukup berkualitas makanan yang dimakan ya, cukup berkualitas, dan akhirnya dengan ketenangan tadi ditambah dengan makanan yang cukup, saya pribadi sih ya, insya Allah dengan keimanan itu bisa dikerjakan kalau saya.
ya intinya ya dicoba dulu aja, dicoba dulu ya, katakanlah minta pada, karena toh yang memiliki tubuh kita ini kan Allah, bukan siapapun gitu kan, bahkan kita sendiri nggak bisa mengontrolnya. Maka salah satu caranya itu, jadi kan terus nanti waktu sahur gimana, ya sudah kita coba mengkonsumsi makanan-makanan sehat, mungkin ada karbo yang sehat, ada protein yang sehat, ada sayur apa segala macam gitu kan, tambah lagi dengan produk-produk yang bisa kita gunakan untuk mengobati atau mengatasi mah, seperti jahe mungkin ya, jahe, madu, pandan, itu dimakan waktu diminum waktu sahur, makan kurma secukupnya, minum madu kasih air hangat. Saya kira sih insya Allah bisa sangat membantu ya, bisa sangat membantu orang-orang yang sakit mah itu bisa bisa tetap berpuasa. Tapi lagi-lagi kembalikan semua kepada Allah, karena toh yang memiliki tubuh kita ini Allah, bukan manusia ya. Dan teori yang terbaik itu teorinya Allah ya. Memang betul bahwa ya mungkin ada dokter, ada siapa herbalis, mereka punya ilmunya, tapi keikhlasan, penghambaan, akidah seseorang itu adalah obat terbaik seseorang untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Obat dalam tanda kutip ya, maksudnya penghambaan dia pada Allah, diserahkan semua sama Allah. Itu mungkin saran saya, wallahualam. Tapi